Halo adik-adik, salam jumpa kembali bersama Ibu Gisel, khususnya mata pelajaran IPA, materi SMP kelas 7. Kali ini Ibu akan membahas bab 3, klasifikasi materi dan perubahannya. Poin A, klasifikasi materi. Materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Materi sangat banyak ragamnya. Segala macam benda, baik padat, cair maupun gas, terdiri dari materi. Oke, kita akan membahas secara satu persatu ya adik-adik. Yang pertama mulai dari benda padat terlebih dahulu. Jadi benda padat memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, letak molekulnya sangat berdekatan. Yang kedua, gaya tarik-menarik antara molekul sangat kuat sehingga gerakan molekulnya tidak bebas. Yang ketiga, gerakan molekulnya terbatas, yaitu bergetar dan berputar di tempat saja. Yang keempat, molekul-molekulnya sulit dipisahkan sehingga membuat bentuk selalu tetap atau tidak berubah. Bentuk zat padat hanya berubah jika dihancurkan. Yang berikut merupakan fase yang terkondensasi. Yang berikut, untuk beberapa zat bentuk padat bisa diregangkan, misalnya senar gitar dan karet. Yang bagian B adalah benda cair, memiliki karakteristik sebagai berikut. Gerakan molekulnya cukup bebas dan tidak terikat. Terus yang kedua, letak molekulnya relatif berdekatan jika dibandingkan dengan gas, tetapi lebih jauh daripada zat padat. Yang ketiga, molekul zat cair dapat berpindah tempat, tetapi tidak mudah meningkatkan kelompoknya karena masih terdapat gaya tarik-menarik. Yang keempat, bentuknya mudah berubah menyesuaikan dengan tempat dan volumenya tetap. Yang kelima, merupakan fase terkondensasi. Yang keenam, dapat berdifusi atau menyebar. Yang berikut adalah benda gas, memiliki karakteristik. Yang pertama, letak molekulnya sangat berjauhan. Yang kedua, jarak antara molekulnya sangat jauh bila dibandingkan dengan molekulnya itu sendiri. Yang ketiga, molekul penyusunnya bergerak sangat bebas. Yang keempat, gaya tarik-menarik antara molekul hampir tidak ada, baik volume maupun bentuknya mudah berubah. Yang keenam, dapat mengisi seluruh ruangan yang ada. Yang ketujuh, gas dapat dimanfaatkan. Berdasarkan komposisinya, materi yang ada di alam dikelompokkan menjadi zat tunggal dan campuran. Oke, yang pertama kita dapat melihat konsepnya. Materi itu dibagi menjadi dua, zat tunggal dan campuran. Jadi zat tunggal itu dapat dibagi lagi menjadi unsur dan senyawa, sedangkan campuran sendiri dapat dibagi menjadi dua, heterogen dan juga homogen.
Oke, yang pertama adalah unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lain dengan reaksi kimia biasa. Jadi materi terdiri atas berbagai partikel penyusun. Sampai saat ini jumlah unsur yang ditemukan oleh para ahli berjumlah 118 buah. Jadi kita dapat lihat ini merupakan gambar unsur. Ini lambang unsur mula-mula dibuat oleh John Dalton. Jadi lambang tersebut berbentuk lingkaran yang diberi hiasan berbeda sesuai dengan jenis unsurnya. Akan tetapi lambang unsur Dalton memiliki kelemahan, yaitu sukar diingat dan memerlukan keterampilan sendiri untuk menuliskannya. Di lambang unsur yang digunakan saat ini merupakan lambang unsur yang diusulkan oleh Jöns Jacob Berzelius, seorang ilmuwan asal Swedia. Adapun aturan penulisan lambang unsur menurut seorang ilmuwan asal Swedia, Jöns Jacob Berzelius, yang pertama menggunakan nama unsur dalam bahasa Latin. Yang kedua, lambang unsur diambil dari huruf pertama nama unsur dan ditulis dengan huruf kapital. Oke, ini jadi kita bahas dulu yang poin pertama. Ini menggunakan nama unsur dari bahasa Latin, Oke, ini nama unsurnya, ini bahasa Latin. Jadi lambang unsur diambil dari huruf pertama nama unsur dan ditulis dengan huruf kapital. Jadi nama unsurnya adalah hidrogen. Jadi kita ambil huruf kapital yang pertama. Ini ditulis, huruf yang pertama ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Terus yang ketiga, jika ada unsur-unsur yang memiliki huruf pertama dari namanya sama, maka lambang dari salah satu unsur ditambah lagi satu huruf yang ditulis dengan huruf kecil. Misalnya pada misalnya pada karbon, kalau nama latinnya adalah karbonium. Kalau lambang unsurnya kita tulis huruf kapital, berarti sesuai dengan nama latin adalah C. Oke, kalau tembaga di sini nama latinnya adalah cuprum, berarti lambang unsurnya adalah Cu. Harus ditambah lagi dengan huruf kecil, karena kalau ditulis lambang unsurnya C saja, bisa saja adik-adik nanti mengalami kebingungan. Jadi harus ditambah dengan huruf kecil, jadi bisa membedakan nama unsurnya itu. Unsur dapat dibedakan menjadi 3, unsur logam, non-logam, dan semi-logam. Di penggunaan unsur dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah aluminium. Itu digunakan untuk pembuatan badan pesawat terbang dan perkakas rumah tangga, misalnya panci. Yang kedua, emas dan perak digunakan perhiasan seperti kalung dan cincin. Yang ketiga, besi digunakan sebagai campuran dengan karbon menghasilkan baja untuk konstruksi bangunan, mobil, dan kereta api. Yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Sifat-sifat senyawa yang pertama
tergolong tunggal, tersusun dari 2 unsur atau lebih dengan perbandingan tetap. Yang ketiga, dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia dan tidak dapat dipisahkan secara fisika. Yang berikut, senyawa ini memiliki sifat khas yang berbeda dari unsur penyusunnya. Yang ketiga, campuran. Campuran adalah zat yang mengandung 2 unsur atau lebih dengan komposisi yang tidak tetap dan masih mempertahankan sifat zat asalnya. Campuran digolongkan menjadi 2, yaitu campuran homogen dan heterogen. Homogen merupakan campuran yang tidak bisa dibedakan antara zat-zat yang bercampur di dalamnya. Ciri-cirinya bening dan tembus cahaya. Yang kedua, partikel-partikel zat akan tercampur merata. Yang ketiga, ukuran partikel zat yang bercampur berukuran molekul. Yang keempat, campuran tidak akan mengendap jika didiamkan. Pada dasarnya, larutan dapat dikelompokkan menjadi larutan asam. Jadi larutan asam ini ada ciri khasnya berasam asam, mengubah warna lakmus biru menjadi merah. Yang ketiga, menghantarkan arus listrik. Pada larutan basa terdapat ciri-cirinya terasa licin di kulit dan terasa agak pahit. Yang kedua, mengubah lakmus merah menjadi biru. Yang ketiga, menghantarkan arus listrik. Yang berikutnya, larutan garam. Ciri-cirinya, larutan dapat menghantarkan arus listrik. Yang kedua, tidak mengubah warna lakmus biru atau kertas lakmus merah. Berikutnya adalah campuran heterogen. Yang pertama, keruh dan tidak tembus cahaya. Yang kedua, partikel-partikel zat tidak tercampur merata. Yang ketiga, ukuran partikel yang bercampur lebih besar dari molekul. Yang keempat, partikel zat pelarut dan terlarut akan mengendap jika didiamkan. Jadi baik adik-adik, pembahasan kita untuk bab 3 sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.